Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Pertama-tama tentu saja puji dan syukur yang setulus-tulusnya kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjumpakan kita di forum yang sangat diberkahi ini. Wabil khusus tentu bagi saya satu kehormatan bisa hadir di Kajol Fort 11 ya, alumni PPI 76 yang mungkin hadir di forum ini pada prakteknya bukan hanya teman-teman dari alumni PPI pesantren PPI 67 apa 76 ya? 76 ya. 76 ya. 76 Pak. Karena saya ini alumni 67 jadi terkadang ya. Kebalikannya ya Pak. 67 benda ya? Iya, 67 benda. Yang kedua tentu saja forum silaturahim ini sekaligus silatul ilmi, silatul fikri, di mana bisa memperkuat dan mempererat silaturahim, ukhuwah kita, juga mempererat akidah kita, mempererat azam dan tekad kita di dalam kita membangun nilai-nilai kehidupan berbasis tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya sebetulnya merasa kiku juga dengan forum ini teman-teman memanggil kiai-kiai. Di Persis nggak ada tradisi kiai. Barangkali karena saya dipercaya ketua MUI, jadi suka disematkan kiai-kiai. Kalau di Persis biasanya yang paling baik Ustadz. Kalau di Betawi saya panggil Tat gitu. Yeah. Kalau orang Makassar bilang Ustaz gitu. Ajengan. Paling bagus di Jawa Barat ajengan gitu. Namun tidak apa-apa lah, itu sebagai tradisi saja saya kira. Namun tidak memiliki mana apa-apa bagi kemuliaan dan kehormatan seseorang, baik kita semuanya insya Allah. Dalam kesempatan yang baik ini juga tentu saya ingin memanfaatkan bukan untuk mengajari, menggurui, tetapi ingin sharing bersama teman-teman. Mudah-mudahan di forum pertemuan ini bisa mendapatkan informasi-informasi, kemudian tambahan-tambahan ilmu yang bisa saling menguatkan. Saya mohon izin untuk dijadikan co-host dulu ya, supaya lebih singkat bisa memaparkan secara singkat, menayangkan slide gitu ya, insya Allah. Ya. Nah, baik, insya Allah saya akan sudah ya, Ustaz. Baik, Sudah. Saya akan share ya, nah, insya Allah. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan tema yang singkat ini bisa menjadi bahan diskusi kita malam ini. Islam. Jadi wasatiyah Islam dan moderasi beragama. Pertama adalah mengenai dasar wasatiyah Islam. Saya kira sebagai sesama alumni pondok, saya tidak berani menerjemahkan, tetapi biarlah nanti diterjemahkan masing-masing, namun untuk diambil pemaknaan bersama. Saya kira terkait dengan dasar-dasar atau argumen yang sangat prinsip terkait dengan wasatiyah Islam, kemoderatan ajaran Islam sudah sangat tegas ya di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, di dalam Al-Quran Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami telah jadikan kalian ini, wahai umat Nabi Muhammad, sebagai umat wasaton, umat yang pertengahan dan umat yang adil.
yang tujuannya sangat jelas kata Al-Quran, litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian ini menjadi saksi-saksi atas umat manusia, baik saksi kebenaran Islam di dunia maupun saksi kebenaran agama Allah di akhirat. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasul menjadi saksi atas kalian. Demikianlah kami telah wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, dan tidaklah kami jadikan kiblat yang kamu menghadap kepadanya illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimma yanqalibu 'ala 'aqibai, melainkan untuk kami mengetahui siapakah di antara kalian yang mengikuti para Rasulullah dan siapa yang berpaling ke belakang kepada kekufuran. Wa in kanat lakabiratan, walaupun perpindahan kiblat ini suatu yang berat, illa 'alal ladzina hadallah, kecuali orang-orang yang telah diberi petunjuk Allah. Wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum, dan Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian, amal soleh kalian, salat kalian yang sudah dilakukan sebelum perpindahan kiblat. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Kemudian Al-Quran juga menegaskan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila mereka mendermakan harta mereka, mereka tidak berlebih-lebihan, tidak israf, walam yaqturu, dan tidak juga mengurangkan, wa kana baina dzalika qawama, tetapi mengambil jalan pertengahan di antara kedua tadi, berlebih-lebihan dan mengurangkan, yaitu boros dan pelit. Begitupun Rasulullah SAW bersabda, ahabbuddin ilallah al-hanifiyatus samha. Agama yang paling Allah cintai adalah agama yang mengajarkan kehanifan, kelurusan keyakinan, yaitu tauhid, kemudian kelurusan dalam pemikiran dan keyakinan, dalam niat, yaitu keikhlasan, dan samhah, yang lapang, tidak kaku, tidak rigid, tidak keras, melainkan adalah yang lurus dan lapang. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, al-ilmu afdalu minal amal, wa khairul a'mal awsatuha. Ilmu itu lebih utama dari amal. Karena kalau ilmu membimbing amal, maka amal menjadi berkualitas. Tetapi amal tanpa ilmu tentu menjadi hampa. Sedangkan sebaik-baik amal itu adalah pertengahannya, yaitu tidak ifrat dan tidak tafrid, tidak mutasyaddid dan tidak mutasahil. Nah, saya kira ini adalah acuan dasar di dalam ajaran Islam tentang prinsip kemoderatan, prinsip pertengahan Islam, wasatiyah Islam. Kemudian ketika berbicara tentang lebih rinci lagi makna wasatiyah itu, saya mengutip beberapa tafsir ya, untuk menjadi landasan pengembangan pemikiran dan diskusi kita. Imam Al-Qurtubi umpamanya mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, al-makna wa kama annal ka'bata wastul ardi kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Sebagaimana Allah telah menjadikan Ka'bah sebagai pusat bumi, maka kami jadikan kalian pun menjadi umat yang pertengahan. Nah, jadi Imam Qurtubi menggambarkannya pertengahannya umat Islam ini seperti posisi tengahnya Ka'bah di tengah-tengah pusaran bumi ini. Maka orang berada di posisi manapun di permukaan bumi ini, dia akan menghadapkan arahnya ke Ka'bah. Maka inilah korelasi antara umatan wasato dengan perpindahan kiblat sholat. Karena Allah hendak menjadikan umat Islam sebagai pusaran, sebagai poros daripada kiblat yang diteladani oleh semua umat dan semua bangsa di dalam kehidupan mereka. Ayat ja'alnakum dunal anbiya wa fawqal umam. Begitu pula Allah jadikan umat Nabi Muhammad ini umat pertengahan di bawah para nabi, tetapi di atas umat-umat yang lain. Karena posisi mereka bukan nabi, bukan rasul, tetapi misi mereka, misi nabi dan rasul, yaitu
kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena itulah maka umat Islam di dunia memerankan dan memosisikan tugas misi para nabi dan rasul. Kemanapun mereka menghadap, kemanapun mereka menuju, dan dimanapun mereka berada, maka seluruh aktivitas, seluruh misinya dan perjuangannya adalah menebarkan kema'rufan dan mencegah kemunkaran dan menyuruh manusia beriman. Kemudian wal wasatu al-adlu. Dan wasat itu juga maknanya adil. Jadi keadilan, keseimbangan, wasatiyah itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tidak ada wasatiyah tanpa keadilan dan keseimbangan. Wa aslu hadza anna ahmad al-asya awsatu. Dan asal dari kalimat wasat itu adalah ungkapan ahmad al-asya awsatu. Perkara yang terbaik, yang paling terpuji dalam sesuatu adalah yang paling pertengahan. Kemudian di dalam tafsir Asy-Sya'rawi, Imam Asy-Sya'rawi mengatakan ma makna ummatan wasata. Wastun fil iman wal aqidah. Nah, maka beliau mengatakan di antara kandungan mana wasatiyah itu adalah wasatiyah fil iman. Pertengahan di dalam keimanan dan akidah. Di dalam keyakinan dan ideologi. Fahunaka man ankar wujudal ilahal haq. Wahunaka man asrafu fa'addadul alihah. Maka manusia ini berada di antara dua kutub ekstrim yang saling berlawanan. Sekelompok manusia adalah orang-orang yang mengingkari eksistensi Tuhan yang sesungguhnya. Itulah kaum ateisme. Sedangkan di kutub yang sebaliknya adalah ada sekelompok manusia yang asrofu fi wujudil ilah. Mereka berlebih-lebihan dalam mengakui keberadaan Tuhan. Fa'addadul alihah. Sehingga mereka meyakini Tuhan itu banyak. Maka antara ateisme dan politeisme. Hadat torof mukhtiun wa hadat torof mukhti. Maka kutub yang ini adalah keliru. Kutub yang itu pun keliru. Amanahnul muslimin faqulna la ilaha illallah wahdah la syarikalah wahidun ahad. Maka kita kaum muslimin datang untuk menengahi dua kutub ekstrim itu, antara yang mengingkari Tuhan dengan yang mengakui terlalu banyak Tuhan. Jadi manusia di satu sisi yang hanya mengakui keberadaan alam materi, mengingkari adanya alam spiritual, alam ruhani, alam gaib, sehingga mengingkari setiap yang berkaitan dengan kegaiban, apalagi Tuhan yang maha gaib. Maka inilah orang-orang ateisme dan materialisme. Maka mereka telah ekstrim di dalam mengagungkan keberadaan materi, mengingkari keberadaan alam gaib, mengingkari spiritual. Sebaliknya di sisi lain juga ada kelompok-kelompok yang terlalu berat condong kepada alam ruhaniah, alam spiritual, alam gaib. Sehingga menganggap alam materi ini hanyalah maya, hanyalah bayangan, tidak ada hakikatnya. Maka dua kutub ekstrim ini itu ditengahi oleh ajaran Islam, datanglah Islam. Islam mengatakan la ilaha, memang nggak ada Tuhan. Tetapi kemudian diikuti dengan ungkapan illallah, kecuali hanya Allah satu. Nah, maka dengan Islam inilah dua kutub yang ekstrim itu ditolak. Ini dari aspek akidah, kata Imam Asy-Sya'rawi. Kemudian beliau juga mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ay wa qad ja'alnal muslimina khiyaran wa udulan. Kami telah jadikan kalian sebagai umat yang dipilih dan umat yang adil. Li'annahum wasatun falaisu min arbabil ghulu fid din al-mufarritin. Maka kaum muslimin bukanlah kelompok orang-orang yang gulu, yang ekstrim dalam beragama, yang berlebih-lebihan. Wala min arbabit ta'til mufarritin. Begitu pula bukan dari kelompok kaum yang meniadakan secara berlebihan dalam segala aspek. Wa qad kana an-nasu qabla al-islam qismaini madiyun la hammalahu ila al-hududul jismaniyah kal yahud wal musyrikin wa qismun tahakkamat fihi taqaliduhu ruhaniyatul khalisah wa tarkud dunya wa ma fiha min al-ladzatil jismiyah kan nasara was sabiah
wa tawaif min wasaniyil hunun ashabir riyadat faja'al Islam jami'an bainal haqqaini haqqir ruh wa haqqil jism wa atal muslim jami'al hukuk al insani. Nah, jadi antara kelompok yang hanya mengakui kemaujudan materi seperti sekte dari kaum Yahudi dan sekte kaum musyrikin. Jadi memang di sekte Yahudi dan musyrikin ada sekte yang mengakui kehidupan dunia hanya di sini saja, kemudian bahwa tidak ada eksistensi Tuhan yang menciptakan, semuanya berproses secara alami sebagaimana disebutkan di dalam surah Rum. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Jadi proses kehidupan hanyalah perputaran waktu. Inilah mungkin menjadi cikal bakal pemikiran modern, ateisme modern dalam teori evolusinya Charles Darwin. Semuanya berproses hanya ad-dahr. Maka Al-Quran tidak mengenal kelompok ateisme atau yang mengingkari Tuhan tapi menyebutnya dahri, yang mengakui bahwa semuanya terjadi karena proses perjalanan waktu saja. Sebaliknya di kelompok kaum Nasrani, kaum Sobi'ah, kelompok Wasani atau penyembah berhala dari agama Hindu dan yang lain-lainnya, itu mereka adalah hanya mengakui eksistensi hakiki adalah ruhani, adalah jiwa, sehingga selain daripada jiwa itu hanyalah maya. Nah, maka ini penegasan makna wasatiyah yang dimaksud tersebut. Saya kira dari pandangan-pandangan yang dikemukakan tadi, maka secara normatif dan secara substansif ajaran Islam memang sudah menjadi ajaran yang wasati, ajaran yang moderat. Maka kenapa mesti ada gerakan moderasi di dalam beragama bagi kaum muslimin? Maka kalau kita lihat moderasi beragama RPJMN ya, yang dikukuhkan pada 17 Januari 2020 melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 telah menempatkan moderasi beragama sebagai modal sosial yang mendasar untuk pembangunan bangsa. Jadi memang telah ditetapkan salah satu dari modal sosial pembangunan bangsa ini dalam moderasi beragama. Jadi alangkah naifnya atau kelirunya kalau kita tidak ikut mengawal makna moderasi ini. Karena suka atau tidak ini telah menjadi rancangan atau rencana pembangunan jangka menengah nasional. Kemudian moderasi beragama pada hakikatnya menciptakan kesadaran kolektif semua komponen bangsa untuk mengharmoniskan relasi keagamaan dan kebangsaan dalam konstruk positif. Nah, ternyata moderasi beragama tidak hanya untuk keberagaman itu sendiri, tetapi dalam mana bagaimana keberagaman itu yang harmonis dalam hubungannya kehidupan berbangsa bernegara. Kemudian dalam buku Peta Jalan atau Roadmap Penguatan Moderasi Beragama tahun 2020-2024, moderasi beragama juga didefinisikan dengan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bangsa. Jadi penambahannya konsep moderasi beragama dari makna wasatiyah Islam itu adalah dalam konseptualisasinya terhadap kehidupan berbangsa bernegara, yaitu bagaimana ketaatan beragama tidak dibenturkan dengan ketaatan berbangsa bernegara, di mana ketaatan beragama tentu saja dasar pijakannya adalah wahyu ilahi. Sedangkan dalam konteks berbangsa dasarnya adalah konstitusi. Jadi ayat-ayat ilahiyah dengan ayat-ayat konstitusi bagaimana itu dijalankan secara harmoni. Saya kira bagi kaum muslimin ini adalah hal yang tidak bisa dihindari. Karena tidak mungkin kita memilih jalan membenturkan dan pertentangkan antara
kemajuan kehidupan beragama kita berdasarkan Islam dengan kehidupan berbangsa kita yang berdasarkan konstitusi. Maka semangat moderasi beragama adalah untuk mencari titik temu dua kutub ekstrim dalam beragama. Di satu sisi ada pemeluk agama yang ekstrim meyakini mutlak kebenaran satu tafsir teks agama, seraya menganggap sesat penafsiran selainnya. Nah, maka kelompok ini biasa disebut dengan ultra konservatif. Dan di sisi lain ada juga umat beragama yang ekstrim mendewakan akal, sehingga mengabaikan kesucian agama atau mengorbankan kepercayaan dasar ajaran agama demi toleransi yang tidak pada tempatnya kepada pemeluk agama lain. Nah, mereka biasa disebut dengan ekstrem liberal. Nah, tentu saja keduanya perlu dimoderasi. Jadi yang dimoderasi bukan hanya kelompok kaum muslimin yang ekstra taat dalam beragama ya, atau ultra konservatif, tetapi juga mereka yang justru liberal dalam beragama. Jadi saya kira konsep moderasi beragama dapat kita terima selama maknanya adalah moderatkan paham dan praktik hidup beragama sesuai dengan ajaran kemoderatan agama itu sendiri. Bagi kita tentu Islam. Nah, bukan menafsirkan ajaran agama menurut konsep kemoderatan semau-maunya, lalu mempraktikkan juga sekehendak hawa nafsu. Jadi yang dimoderatkan bukanlah ajaran-ajaran agama, karena bagi kita kaum muslimin Islam sudah moderat. Kita tidak bisa hidup moderat tanpa bimbingan Islam, tanpa bimbingan Al-Quran, tanpa bimbingan As-Sunnah. Maka yang mengajarkan kemoderatan adalah Islam itu sendiri. Nah, sehingga gerakan moderasi beragama bukan untuk merusak tatanan dan nilai-nilai ajaran dasar dari ajaran Islam. Justru adalah bagaimana menerapkan Islam secara sebenar-benarnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Maka inilah saya kira poin penting yang menjadi bahan pemikiran kita bersama di forum yang baik ini. Dan terkait dengan praktik-praktik kemoderatan beragama, saya ingin tambahkan, begitu banyak kesaksian-kesaksian di dalam informasi-informasi yang akurat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya umpamanya mengutip beberapa kejadian di masa Nabi SAW, yang Nabi mencegah pemahaman-pemahaman dan pengamalan-pengamalan atau paham dan praktik beragama yang cenderung kepada sikap berlebih-lebihan atau gulu. Diriwayatkan oleh banyak ahli hadis seperti Imam Bukhari, Muslim. Di antara sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Amr bin As adalah orang yang memiliki kecenderungan sangat kuat berlebih-lebihan di dalam beribadah. Nah, berarti ya terlalu berat sebelah di dalam menunaikan hak-hak Allah daripada hak manusia. Sampai diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Amr bin As ini dinikahkan oleh ayahnya, yaitu Gubernur Amr bin As, seorang panglima yang terkenal, dengan seorang wanita pilihannya karena seorang bangsawan. Tetapi ketika dia menikah, sampai si istrinya ini mengeluh kepada Aisyah radhiyallahu anha. Setiap datang ke rumah Aisyah, duduk bercengkrama dengan Aisyah, Aisyah memperhatikan tidak terlihat wajah ceria dan girang di istrinya Abdullah bin Amr bin As. Pakaiannya selalu kusut, wajahnya selalu cemberut, tidak menampilkan sebagai seorang wanita muda yang bersuamikan seorang yang kaya raya. Maka kata Aisyah, kenapa penampilan engkau selalu begitu? Maka istrinya Abdullah bin Amr bin As menjawab, bagaimana saya akan memperlakukan diri saya dengan baik, sedangkan saya tidak diperlakukan apapun oleh suami saya. Kata Siti Aisyah, memangnya kenapa suamimu itu? Kata istrinya Abdullah bin Amr bin As, suami saya ini teramat soleh. Apabila dia di malam hari, habis waktunya untuk sholat malam. Sehingga sering kali aku menunggu kapan dia berhenti sholat, tertidur, sampai pagi dia sholat terus. Sedangkan di waktu siang, dia selalu berpuasa. Aku hanya menyediakan makanan sahurnya dan makanan berbuka. Sedangkan waktu-waktu tersisanya dia habiskan untuk mengkhatamkan Al-Quran.
Siti Aisyah radhiyallahu anha sampai terkejut. Apakah sesaleh itu suamimu? Ya betul. Dan saya mengagumi kesalehan dia, walaupun saya merasa jenuh bersamanya, kalau bahasa kita. Hanya disampaikan hal itu kepada Rasulullah oleh Aisyah. Maka Rasulullah tidak menangguhkan lagi, melainkan langsung hari itu juga menyuruh seseorang memanggil Abdullah bin Amr bin As. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As, Ya Abdullah, alam ukhbar annaka tusallil laila wa tasumun nahar wa taqra'ul Quran. Wahai Abdullah, aku mendengar kabar. Inilah etika Rasulullah ketika menegur seseorang. Aku mendengar kabar, kata Rasulullah, bahwa engkau itu menghabiskan malam untuk sholat, menghabiskan siangmu untuk puasa dan membaca Quran. Kata Abdullah, ya benar aku lakukan itu, karena aku tidak seperti engkau, wahai Rasulullah. Kalau engkau sudah mendapat garansi dari Allah menjadi penghuni surga, aku belum. Nah, maka kata Abdullah bin Amr bin As, inilah yang aku temui. Maka Rasul langsung mengatakan, la taf'al, jangan engkau lakukan itu. Hendaklah engkau sholat sebahagian malam dan tidurlah sebahagian. Sholatlah engkau di awal malam, tidurlah di akhir, atau tidurlah di awal malam, sholatlah di akhir malam. Kemudian berpuasalah engkau 3 hari dalam sebulan. Kalau engkau masih mau juga berpuasalah 2 hari dalam sepekan. Kalau engkau masih mau juga, maka sehari berpuasa, sehari berbuka. Tidak ada kebaikan setelah. Hatamkanlah Al-Quran 1 bulan. Tapi kalau engkau mau memaksa, kata Rasulullah, 10 hari. Kalau engkau mau memaksa juga 3 hari. Tidak ada kebaikan lebih daripada itu. Lalu beliau menasihati dengan nasihat yang sangat terkenal. Fa inna alaika li zawjik, fa inna li zawjika alaika haqqun. Wa li nafsika alaika haqqun, wa li rabbika alaika haqqun. Fa'ati kulladhi haqqin haqqun. Sesungguhnya untuk keluargamu ada hak padamu, untuk dirimu ada hak padamu, untuk Tuhanmu ada hak padamu, maka berikanlah masing-masing. Hak itu sesuai porsinya. Maka moderasi Islam ini esensinya adalah memberikan hak-hak manusia dan hak-hak Tuhan, hak diri sendiri dan hak orang lain secara adil, secara proporsional. Karena itulah saya kira dalam tataran normatif seperti ini, maka kita kaum muslimin yang harus mengambil peran dan pemahaman yang sebenarnya moderasi beragama itu sendiri. Barangkali saya kira kurang lebih 25 undang-undang pemilu terkait dengan presidensial threshold. Saya kira sekarang sedang diuji materikan ya oleh Prof. Refli Harun dan juga Mas Julianto ya dari, kalau tidak salah dari Gerindra ya. Sebetulnya itu juga sudah lama kan jadi gagasan pemikiran Prof. Yusri. Kalau saya beberapa kali ngobrol diskusi dengan Prof. Jimli Asidiki waktu mau ngasih buku pengantar buku saya, memang idealnya yang adil itu adalah 0% untuk presidensial threshold. Sebab dengan adanya pembatasan presidensial threshold ini menghambat potensi-potensi yang baik untuk maju mencalonkan diri sebagai presiden. Sehingga tiket untuk mencalonkan diri jadi presiden dan diusung jadi capres-cawapres ini adalah terlalu tertumpu kepada partai-partai tertentu, partai besar. Nah, sedangkan tidak selamanya seiring sebangun partai-partai besar memiliki kandidat calon yang lebih bagus daripada partai kecil. Bisa saja partainya kecil tapi kandidat calon presidennya hebat. Bahkan bisa saja mungkin dari non-partai. Ini yang pertama. Maka kalau ditanya pribadi, saya setuju dengan para pakar politik yang menginginkan itu adalah 0%. Tetapi tentu saja juga harus ada mekanisme lain untuk menyaringnya, untuk menyeleksinya agar tidak terlalu
banyak sehingga menyulitkan juga untuk dipilih. Nah, maka ada semacam konvensi untuk menyaring dari calon-calon terbaik tersebut. Ya idealnya mungkin 3 atau 4 calon, maksimal mungkin 5 calon. Kemudian yang kedua juga ini dampak dari keterpusatannya pencalonan pemimpin nasional yang terlalu dibatasi. Kita menyadari dengan pemilu 2 kali saja yang berturut-turut ya hanya 2 calon, ini adalah dampak keterbelahan masyarakat sangat lama untuk dihilangkan. Jadi sisa-sisanya, residu daripada pemilu ini sulit sekali dibersihkannya setelah kepemimpinan nasional terpilih karena kekecewaan salah satu pihak yang dikalahkan ataupun kalah. Dan itu tentu saja menghambat kepada laju roda kehidupan berbangsa bernegara. Terlepas dari mungkin siapa yang salah, siapa yang menang dalam proses pemilihan nasional itu, namun yang harus kita pikirkan adalah dampak yang lebih luas. Bagaimanapun yang dirugikan dengan adanya polarisasi dalam kehidupan bermasyarakat tetap adalah mayoritas kaum muslimin. Itu yang paling dirugikan. Jadi kita tidak melihat pihak mana yang benar dan salah dalam percaturan politik, tetapi dilihat dari manfaat dan dampak yang dirasakan yang terbesar adalah kepada umat Islam itu sendiri. Maka itulah kaum muslimin harus berpikir lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan-kepentingan kelompok. Karena kita selain ikhtiar duniawiyah, kita juga yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti memilihkan bagi kita itu yang terbaik bagi kita. Belum tentu pilihan kita, ikhtiar kita, hasil yang kita harapkan yang terbaik di pandangan Allah gitu. Karena banyak aspek yang kita tidak mengetahui di belakang yang kita tahu itu. Itulah kerendah hatian yang harus dibangun dalam setiap ikhtiar sehingga tidak menyebabkan seseorang terlalu kecewa terhadap kegagalan dan terlalu juga ambisi terhadap kemenangan. Nah, dalam berpolitik apalagi saya kira, karena mungkin lebih banyak lorong hitamnya dan gelapnya daripada yang nampaknya dalam berpolitik. Ini yang pertama tema saya. Jadi saya lebih setuju mendukung upaya-upaya. Dan secara non formal juga kalau bicara di pimpinan harian MUI memang secara politik menginginkan itu adalah lebih terbuka kesempatan adanya calon-calon dari partai-partai yang bukan hanya partai yang memiliki pendukung terbesar sehingga tidak menghambat potensi yang baik bagi kepemimpinan nasional di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, nah dalam menghadapi sikap-sikap kehidupan berbangsa bernegara kita, bagaimana kita saat ini? Memang kita juga dalam hidup berbangsa bernegara tidak bisa hanya melihat aspek negatif karena tidak selaras dan sejalan dengan cita-cita, keinginan, idealisme kita, kelompok kita, aspirasi kita. Kita sebagai kaum muslimin tentu punya idealisme dan punya aspirasi. Tapi kita juga jangan lupa, di luar kita juga banyak yang punya idealisme, punya aspirasi lain. Gitu. Disinilah keseimbangan harus kita bangun. Kita tidak bisa egoisme membangun negeri ini, tidak bisa memaksakan kehendak kita, tetapi justru bagaimana mengembalikan kepada track dari kehidupan berbangsa negara kita, yaitu kita meyakini Indonesia ini bukan negara Islam, bukan negara agama, tapi bukan juga negara sekuler, bukan juga negara liberal. Tetapilah negara Pancasila yang mengayomi nilai-nilai agama dan Islam sebagai mayoritas sangat diayomi oleh konstitusi. Nah, maka yang kita kawal adalah bagaimana komitmen para pemimpin bangsa melaksanakan kesepakatan itu. Maka Indonesia sebagai Darul Ahdi, Darul Misak, Darussalam, ini adalah dibangun di atas kesepakatan, kontrak sosial. Karena sebagai jalan tengah
daripada pertempuran ideologi. Dan ini harus kita sadari, inilah wasatiyah kita berbangsa bernegara. Wasatiyah kita berbangsa bernegara. Nah, kalau masing-masing ingin menarik ke kanan, ke kiri sesuai idealismenya, maka kita akan kembali lagi kepada dua kutub yang ekstrim. Ekstrim kiri yang ingin sosialisme, komunisme mungkin. Ekstrim kanan yang ingin nasionalisme liberal. Dan kita yang mungkin juga dikategorikan orang lain sebagai ekstrim beragama, tapi digolongkannya ekstrim kanan juga. Ini ingin maksa menjadi negara teokrasi. Nah, jadi ikhtiar yang telah dilakukan para pendiri bangsa ini itu adalah ikhtiar yang maksimal. Maka kita sebagai generasi pelanjut harus menyadari wajibnya menjaga perjanjian ini. Harus menjaga piagam ini. Yang dalam bahasa sejarah nabinya itulah Sohibah ini, Sohibah Madinah, piagam Jakarta, piagam kebangsaan kita. Maka tatanan kebangsaan kita itu adalah perjanjian bersama. Tatanan keagamaan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Al-Quran dan Sunnah tidak dipertentangkan, tidak dibenturkan dengan komitmen kebangsaan kita. Maka kalau istilah dulu ya, mengutip Nurholis Majid, kalimatun sawa kita dalam berbangsa bernegara itu, ya Pancasila itu kalimatun sawa berbangsa bernegaranya. Gitu. Tapi kalau kalimatun sawa kita beragama ya, itu adalah ta'alau ila kalimatin sawain baina bainakum ala nabuda ilallah. Itu tauhid gitu. Nah, jadi konsep moderasi ini tidak hanya dibawa ke dalam konteks bagaimana hubungan atau relasi antara Islam dengan non-Islam, antara Islam satu kelompok dengan kelompok Islam yang lain, tetapi juga bagaimana kita merelasikan, memoderasikan konsep antara kepentingan keberagamaan kita di satu sisi, keislaman dengan kepentingan berbangsa bernegara yang mewadahi juga umat-umat lain. Maka inilah saya kira yang harus kita lakukan. Dan kita harus punya keyakinan. Dalam penelitian saya, ya ternyata Indonesia bukan negara agama ini, nilai-nilai syariah tetap bisa secara bertahap diperjuangkan menjadi hukum di Indonesia. Itulah perjuangan legislasi Islam. Nah, jadi dan perjuangan legislasi Islam di Indonesia ini menunjukkan grafik yang terus meningkat, gitu. Dan itu bukan diperjuangkan melalui perjuangan politik kekuasaan atau politik kepartaian, tetapi itu adalah dengan membangun kekuatan sosial, yaitu membangun nilai-nilai Islam semakin dianut oleh masyarakat, maka negara sebagai negara hukum mau tidak mau harus mengakomodir kepentingan masyarakat. Nah, itu saya kira langkah yang harus tempuh. Jadi, jadikan seluruh nilai Islam ini menjadi living law dalam kehidupan kaum muslimin. Maka otomatis akan menjadi hukum negara. Jadi jangan mencoba ingin legislasikan suatu hukum syariat sedangkan belum jadi hukum yang hidup di masyarakat. Malah akan ditolak oleh masyarakat Islam sendiri. Itu pengalaman di Indonesia yang sangat panjang. Sehingga kita akan capek dibenturkan dengan sesama muslim sendiri. Karena memang nilai-nilai Islam belum jadi nilai bersama. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kalau terkait dengan kebijakan di Jamiah, ya, kita yakin bahwa core Jamiah Persatuan Islam ini adalah di pendidikan dan dakwah. Dalam pendidikan dalam mana yang luas, maupun pendidikan dalam mana yang spesifik seperti adanya yaitu pendidikan yang terlembagakan dalam bentuk sekolah dari mulai dasar sampai perguruan tinggi. Kita yakin melalui instrumen pendidikan itulah maka keluhuran nilai ajaran Islam ini bisa terajarkan secara sistematis, bisa terdakwahkan dengan baik, dan akhirnya bisa terpraktikkan dengan baik pula. Nah, jadi wasatiyah yang sebenarnya tentu tidaklah bisa instan. Tapi bagaimana kita membangun
nilai-nilai wasatiyah Islam ini dari mulai tahapan terendah terkecil dari usia pendidikan kita. Apa wasatiyah Islam yang bisa diterapkan kepada nilai-nilai anak kita di tingkat PAUD, di tingkat SD, tingkat SMA. Dan wasatiyah mana yang tidak benar menurut ajaran Islam di dalam praktik beragama kita. Ini melalui pendidikan formal. Sedangkan melalui kegiatan dakwah, saya kira, nah dakwah di Jamiah Persatuan Islam pun demikian. Tidak lagi hanya dibatasi sebagai tabligh, ya, tabligh, ceramah, dakwah mimbariyah. Tapi sekarang ini butuhkan dakwah midaniyah, jadi dakwah lapangan. Dakwah dalam makna sebagai solusi. Pertama adalah dakwah bimakna taghyir. Dakwah adalah gerakan perubahan. Dakwah bukan mempertahankan status quo, tapi adalah berubah. Perubahan dari yang kurang baik pada yang baik. Yang sudah baik pada yang lebih baik lagi. Jadi tidak ada konsep berhenti dalam dakwah. Kemudian dakwah dalam makna adalah harokatul islah, gerakan reformasi, gerakan perbaikan. Maka selalu mencari terobosan-terobosan yang baru untuk mencapai kemaslahatan yang lebih baik. Kalau sudah maslahat, maka ditingkatkan jadi aslah, lebih maslahat lagi. Maka dalam gerakan dakwah juga di backup dengan dakwah pemikiran, pengembangan pemikiran, harokatul islah. Dan pada akhirnya dakwah harus menjadi harokatul inqadh, gerakan pembebasan, gerakan penyelamatan umat. Penyelamatan dari keterpurukan akidah, keterpurukan ekonomi, ini juga harus pendekatan dakwah. Maka kalaupun di Persis gerakan ekonomi mulai dikembangkan, itu berbasisnya berangkat dari bagaimana dakwah itu tidak bisa meninggalkan aspek maliyah. Nah, maka pendidikan dakwah ini harus diterapkan dalam mana yang luas, sehingga kita menjadi wasatiyah. Tidak hanya mengoreksi kekeliruan-kekeliruan dalam bidang akidah, adanya syirik, khurafat, tahayul. Tidak hanya mengoreksi kekeliruan ibadah, adanya bid'ah, adanya kesalahan-kesalahan, tapi juga harus mengoreksi adanya ketimpangan sosial yang lain. Ketimpangan di dunia pendidikan, bagaimana ketidakadilan terhadap kesempatan akses pendidikan. Nah, ini juga bagian daripada gerakan dakwah kita. Bagaimana ketidakadilan, ketimpangan terhadap akses ekonomi. Bagaimana di Indonesia ada 4 orang terkaya, kekayaannya bisa menyamai 100 juta umat Islam. Ini kan sangat mengerikan. Nah, jadi bagaimana dakwah memberikan terobosan itu? Bukan membangkitkan permusuhan, provokasi, apalagi muncul hoax dan fitnah. Tapi kita bagaimana fakta yang tidak mengenakan ini dirubah juga dengan gerakan yang berdasarkan data dan fakta. Sehingga terjadi keseimbangan yang sesungguhnya. Itu sebetulnya yang diinginkan gitu, gerakan Jamiah Persatuan Islam. Walaupun tentu saja di lapangan tidaklah semudah yang dikatakan. Ya. Jadi saya kira konteks Pilpres 2024 memang secara formal ya Jamiah kita dari dulu, terutama rekomendasi Muktamar 2015 tidak mengizinkan secara institusi organisasi ini mendukung kepada partai politik maupun kepada pilkada maupun pilpres, ya. Tetapi hanya memberikan arahan yang terbaik bagi Jamiah. Nah, terkait untuk Pilpres 2024 tentu saja karena Muktamar 2020 itu diundur ke 2022, belum memiliki panduan yang baru, masih mengacu kepada yang lama, yaitu menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik. Nah, oleh sebab itu tidak diizinkan secara kelembagaan memberikan mendukung kepada gerakan politik praktis, baik itu di pilpres, baik itu di pilkada. Tapi bukan berarti tidak melakukan
dukungan kepada salah satu, hanya tidak melakukan secara institusional. Nah, terkait dengan Pilpres 2020 kan ini masih jauh dan belum ada calon yang formal yang dideklarasikan oleh partai. Semuanya masih menjajaki dan masih memperhatikan kira-kira siapa yang memiliki dukungan kuat di masyarakat. Nah, kalau dalam konteks memberikan support dan pressure agar calon tertentu masuk ke bursa pencalonan, saya kira hal yang baik dan wajar. Agar para masyarakat ini nanti tidak hanya disuruh milih calon yang sudah ditetapkan oleh partai. Masyarakat sebetulnya tidak punya hak lain memilih karena memilihnya sudah dikapling oleh partai kan gitu. Nah, jadi memang bagusnya dari sekarang masyarakat mencari calon-calon yang betul-betul bisa mewakili aspirasi masyarakat. Lalu partai harus mempertimbangkan keinginan masyarakat, bukan masyarakat dipaksa mengikuti keinginan partai gitu. Maka saya secara pribadi mendukung kalau ada deklarasi Pak Anies, deklarasi Bang Sandiaga Uno, deklarasi Pak Ridwan Kamil, apalagi deklarasi Pak Ganjar, begitu ya. Nah, supaya mereka itu betul-betul lahir dari dukungan masyarakat. Lalu nanti partai yang menentukan. Jangan partai yang menentukan, masyarakat dipaksa harus memilih, suka tidak suka nih pilih dua gitu kan gitu. Pilih salah satu di antara dua. Jadi kan sebetulnya di pemilihan yang tidak bebas sebetulnya itu, pemilihan terbatas sebetulnya, kebebasan terbatas. Nah, idealnya memang adalah dari masyarakat. Sehingga calon-calon yang diusung oleh masyarakat itulah kemudian dilakukan konvensi di partai. Siapa yang paling tinggi elektabilitasnya dan siapa yang paling memiliki visi dan misi jadi pemimpin. Jadi pendek kata, kalau itu sebagai sebuah ikhtiar untuk mendorong calon-calon potensial masuk ke bursa capres dan cawapres, itu hal-hal yang positif saja. Namun tentu saja etika sebagai ormas kita dan yang lain juga hampir sama, itu bukan wilayahnya dalam hal dukung-mendukung, deklarasi-mendeklarasi calon. Kalaupun ada individu-individu yang melakukan, bukan atas nama institusi, selama itu tidak membawa organisasi dan bukan pengurus dari struktur jamiah, saya kira itu hak pribadi. Mungkin paling tidak dikonsultasikan. Karena apa? Karena apa yang dideklarasikan mendukung capres dan cawapres sekarang kan belum tentu juga itu kemudian diserap aspirasinya oleh partai kemudian dijadikan capres dan cawapres yang sudah definitif. Nah, kan belum bisa gitu. Nah, jadi ini kan baru keinginan-keinginan. Nah, adapun besok saya hanya mendengar kabar saja, tapi kan saya tidak tahu karena nggak diundang, nggak diberitahu. Gitu kan. Tapi yang saya tahu tanggal 15 juga ya hari Rabu itu juga akan ada acara katanya itu. Ada acara juga deklarasi yang mendukung Pak Sandiaga Uno. Jadi saya kira hal yang wajar saja baik ya. Karena belum kepada pemilihan tetapi baru pencalonan. Wallahu a'lam bishawab, demikian.